Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataku min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Wa qala fi du'aihi, Allahu akbar, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur karena pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan juga yang paling utama adalah kesempatan. Terlebih ketika kita memanfaatkan seluruh kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam rangka beribadah kepada Allah, yang tentu saja pada malam hari ini yang pertama dengan meramaikan masjid, karena jelas di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran, yang terjemahannya adalah, dan sungguh hanya mereka orang-orang yang beriman saja yang mau untuk meramaikan masjid, yaitu mereka-mereka yang senantiasa mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Yadhkurunallaha ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Sekarang kita sudah memasuki tanggal 28 Rajab dan juga 28 Januari, yang sebentar lagi tanggal 29 Rajab dan 29 Januari. Insya Allah hari Rabu besok, kalau tidak salah menurut kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya kemarin sudah kami sampaikan kepada ini doa ketika memasuki awal bulan. Sudah hafal dulu? Sudah apa caranya? Allahu akbar, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Nanti saya share ke Mas Ari, terus Mas Ari nanti di share ke grup, terus nanti dihafalkan. Kita tirukan sekali nih bapak-bapak ibu-ibu, ketika memasuki awal bulan, tapi bukan bulan Januari Februari, tetapi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan selanjutnya. Kita tirukan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam
wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbukallah. Ini doa memasuki awal bulan yang terjemahannya kurang lebih Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya Allah, tampakkanlah hilal, yaitu di bulan 1 kepada kami dengan rasa aman dan keimanan dan keselamatan serta keislaman, serta taufik untuk menjalankan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Rabbuna, Tuhan kami dan Tuhanmu. Wahai bulan sabit menikah, Tuhan kami dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, doa ini yang pertama diawali dengan takbir Allahu Akbar. Artinya ketika kita mengawali atau ketika kita menyebut takbir, itu berarti yang pertama mengakui kemahabesaran Allah. Yang kedua i'tiraf, artinya mengakui bahwa diri kita sangat-sangat kecil. Kenapa ketika melihat hilal kita bertakbir Allahu Akbar? Karena manusia dibanding dengan alam semesta ini seperti das in the wine. Das in the wine itu apa itu? Debu di tengah padang pasir ini. Bayangkan debu di tengah padang pasir. Itu ibarat manusia dibanding dengan alam semesta. Kenapa? Karena saya pernah membaca di satu literatur ini, bahwa jarak antara kita atau jarak alam semesta ini itu oleh para ahli disimpulkan 180 miliar 180 miliar tahun perjalanan cahaya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mencapai batasannya alam semesta, watesane niku pundi ngoten nggih? Sertifikat niku watesane ngantos ke pundi? Itu baru ketemu setelah 1.800 miliar perjalanan cahaya. Padahal perjalanan cahaya 1 detik 350 km. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau ke kota Solo naik cahaya, itu hanya sekejap saja. Les begini, itu 1 detik. Berapa kalau 180 miliar tahun? Kira-kira ada atau tidak orang yang bisa mencapai batasan akhir, batasan dunia itu di mana? Wah, kita saja usianya hanya sekitar 70 atau 65 atau 70. Nah, maka kemudian apa? Kita bertakbir Allahu Akbar. Setelah bertakbir, ya Allah, masukkanlah kami ke bulan baru dengan keamanan dan keimanan. Kita kalau tidak karena kuasa Allah, Masya Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, bumi dengan alam semesta ini bandingannya bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya seperti itu? Lemparkan cincinmu ke padang pasir, ke tengah padang pasir, lautan pasir. Itulah kemudian kamu cari cincin kamu di mana. Itulah bumi dibanding dengan alam semesta. Ibu-ibu pun nanti terpadang pasir apa tuh? Parang kritis nih kalau parang kritis atau parang kusumo. Itu kalau kita lempar, Masya Allah, tidak akan ketemu cincin yang kita cari di tengah padang pasir yang luas. Maka jamaah rahimahullah, kita minta bil amni, dengan keamanan, wal iman,
Yang kedua, wassalamati wal islam, dan keselamatan serta keislaman. Memohon keamanan, memohon keselamatan. Dan yang ketiga, wat taufik, dan meminta kepada Allah untuk diberikan taufik. Taufik itu lebih tinggi dari sekedar hidayah. Kalau hidayah bisa kita pelajari, bisa kita ngaji, bisa kita cari dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Tapi kalau taufik itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kami beri contoh dengan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah 25 atau 27 derajat sudah kita pelajari sepanjang waktu. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nilainya sama, 25 dan 27. Itu namanya hidayah. Nah, terus kapan kita disebut sebagai seorang yang mendapatkan taufik? Yaitu ketika kita mengamalkan apa yang kita pelajari, mengamalkan apa yang kita dapatkan, mengamalkan apa yang kita baca dari Al-Quran maupun Sunnah. Sehingga setelah pengajian, para ustadz, para kiai biasanya kan menyebut kalimat penutupnya dengan billahi taufik wal hidayah. Hanya milik Allah hidayah dan taufik. Ini jamaah rahimahullah. Jadi kalau kita memasuki bulan baru, kita minta kepada Allah untuk diberikan taufik. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan apa yang kita dapatkan, mengamalkan apa yang kita pelajari. Ini jamaah rahimahullah PR. Nanti 2 hari yang akan datang dibacakan. Atau mau dihafalkan sekarang bapak-bapak ini? Yang tidak hafal tidak boleh pulang ini. Setuju ibu? Wah, ini mesti ibu ketemu ngaji ya. Jadi Pak Yuli ngasih tugas PR gitu. Ini untuk kita baca. Insya Allah kalau setiap bulan kita baca, insya Allah nanti akan menjadi hafalan bagi kita. Terlebih ketika bulan Ramadan, jadi bulan Ramadan kita baca supaya kita mendapatkan taufik selama bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang suci, yang istimewa, dan banyak para mubalik itu mengistilahkan dengan tamu yang agung. Tamu yang agung itu artinya tamu yang penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau akan kedatangan tamu yang agung yang sehingga perlu untuk persiapan, biasanya ketika nopo bapak, ketika mantu memang. Oh, nanti mantu nopo dari ini. Ketika mantu itu kan mempersiapkan kedatangan tamu dengan maksimal. Pertama, pembuatan panitia. Kedua, mempersiapkan tempat untuk menjamu. Kalau tidak di rumah, ya di balai RW. Balai RW kurang di Korpri. Korpri kurang di Adipura. Adipura kurang teratak alun-alun. Restoran. Itu dalam rangka untuk menghormati tamu. Panitia, catering, gedung, bahkan panitia biasanya dibikinkan seragam. Supaya apa? Supaya tamu yang datang itu dalam tanda kutip bahasa Jawanya boten kapiran. Kapiran itu bahasa apa ini? Bapak-bapak, ibu-ibu kan kadang-kadang merendahkan hatinya gitu. Kalau ada tamu terus datang ke tempat kita, kadang-kadang merendahkan hatinya dengan mengatakan pangapunten nggih jenengan mriki kapiran. Padahal tamu ini pun war-war gitu. Wah, semuanya dicoba. Mie-oklok, bakso, somai. Terus apa balik Ibu? Wah, jajanan, es krim dan lain sebagainya. Tapi Sohibul Bait masih merendahkan hati.
Ya Allah jenengan kapiran pangapuntenipun nggih. Nah, ini artinya apa? Kita ingin supaya tamu yang datang bisa kita jamu dengan sebaik-baiknya. Ada rasa kebahagiaan, ada rasa kepuasan ketika tamu yang datang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan sesuai dengan sambutan kita. Maka jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan yang masih 1 bulan, kenapa kami mempersiapkan 1 bulan sebelum Ramadan? Karena memang yang dikerjakan oleh Rasulullah itu 1 bulan sebelum Ramadan. Persiapannya itu yang disebut dengan persiapan ruhaniyah. Nah, apa itu persiapan ruhaniyah yang harus kita kerjakan? Kita menata hati, menata batin. Di dalam al-hadis Rasulullah menyampaikan, idza syarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min. Kalau menggembirakan amal ibadahmu, membahagiakan kebaikan-kebaikanmu, dan menyenangkan amal solihmu, maka kamu termasuk orang yang beriman. Wasa'atka sayyi'atuka, dan menyedihkan kemaksiatanmu. Jadi kalau di dalam al-hadis, tanda ciri orang yang beriman itu sederhana. 2 bilang, senang ketika beribadah, sedih ketika terlanjur berbuat salah. Gembira ketika diundang beramal soleh, menyesal ketika terlanjur berbuat maksiat. Itu orang yang beriman. Maka bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengaca atau bisa menilai diri kita masing-masing. Sejauh mana ketika kita diundang untuk kebaikan, kemudian gembira, itulah keimanan kita. Tadi umpamanya ketika mendengar adzan sholat isya, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, adzan isya, bapak-bapak ibu-ibu ketika alhamdulillah bis isya nopo lah iki nanggung yo isya bapak-bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah, itulah keimanan kita. Setelah sholat isya di meja ada undangan umpamanya dari grup atau dari kertas, hadirilah pengajian malam Rabu di Masjid An-Nur jam 8 malam. Ibu-ibu alhamdulillah ngaji maning, nomolah ngaji maning. Oke. Jadi kalau ngaji maning berarti baik, alhamdulillah ngaji maning. Tapi kalau maningnya sudah 2 itu kurang baik. Ngaji maning kan itu berarti tidak alhamdulillah. Tergantung. Maka kita bisa menilai keimanan kita sejauh mana sebetulnya sambutan kita terhadap kebaikan atau amal ibadah. Ada panitia zakat, ada nanti panitia futur gitu, alhamdulillah iftar untuk buka bersama besok ketika Ramadan. Alhamdulillah, pada berebut untuk mendaftar. Itulah keimanan kita. Jadi kita termasuk orang yang beriman atau kurang beriman bisa dinilai dari sambutan kita terhadap kebaikan atau amal ibadah. Ini yang pertama, persiapan rohaniyah. Rohani kita mari kita bahagiakan, kita gembirakan, kita senang-senangkan dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, kebahagiaan kita nanti bermacam-macam nih. Mungkin bagi yang pedagang karena hampir berpegang sudah siap-siap loh nih mau pasar ini. Mungkin bagi yang anak-anak hampir banyak dapat ampau nih. Mungkin bagi keluarga ini hampir pulang kumpul keluarga. Banyak alasan-alasan untuk kita bahagia. Tapi yang paling utama itu tentu saja nanti endingnya ketika setelah bulan Ramadan. Artinya ampunan dari segala dosa itulah yang harus paling membahagiakan kita.
Jamaah rahimahullah, kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah mempersiapkan rohaninya ketika bulan Ramadan hampir tiba 1 bulan. Dalam satu hadis dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatun illa Ramadan. Yang terjemahannya kurang lebih, saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kalau ada kalimat wama illa, wama kemudian illa, itu artinya satu penegasan, hanya satu-satunya. Contohnya di dalam bahasa Indonesia mungkin begini, tidak ada kaum pria di masjid ini kecuali Mas Ari. Nah, umpamanya berarti satu-satunya pria hanya Mas Ari. Tapi kalau tidak ada kaum pria di masjid, di masjid tidak ada kaum pria, umpamanya bingung saya itu. Pokoknya tidak ada kaum pria kecuali Mas Ari, berarti hanya satu-satunya. Nah, kaum pria di dalam masjid hanya Mas Ari, umpamanya. Itu mempunyai kemungkinan ada beberapa yang selain Mas Ari di masjid. Tapi kalau sudah tidak kecuali, berarti hanya satu-satunya. Bulan Ramadan juga begitu. Tidak dilihat oleh Aisyah Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini harus penuh menikah. Artinya ketika bulan Ramadan karena sakit, karena musyafir, karena datang bulan terus tidak berpuasa, secara syar'i diizinkan, maka harus segera disarutang di bulan berikutnya. Jangan sampai tertunda-tunda sampai bulan Ramadan yang akan datang. Ini ibu masih ada yang punya hutang apa? Alhamdulillah sudah lunas nih ibu. Bulan Syawal langsung disarutang mamanya. Jangan nunggu-nunggu bulan Rajab, bulan Sya'ban baru nyarutang. Itu ibarat itu gantung amal ibadahnya. Terus hadis yang berikutnya nopo ngendikan Ibnu Aisyah, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara siyamin illa fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak di bulan Sya'ban. Jadi kalau Ramadan itu 1 bulan penuh, kalau Sya'ban memperbanyak, dan memperbanyaknya paling banyak dibanding dengan bulan yang lain. Maka kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, kana Rasulullah yasumu kulluhu wa kana Rasulullah la yasum. Satu hadis mengatakan Rasulullah berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Hadis yang berikutnya menyimpulkan Rasulullah tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan penuh, ada yang mengatakan tidak pernah. Maka kemudian jalan tengahnya bagaimana? Ini saya pernah mendengar satu keterangan hadis bahwa Rasulullah kenapa disimpulkan menikah. Jadi para sahabat itu ketika menyimpulkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dialami dan dilihatnya, termasuk umpamanya doa qunut di dalam sholat subuh. Sehingga di dalam umatnya Rasulullah ada yang melaksanakan dengan doa qunut, ada yang tidak dengan doa qunut. Kenapa? Karena Rasulullah ketika sholat subuh dengan doa qunut ada yang melihat. Suatu hari Rasulullah sholat subuh dengan tidak doa qunut juga ada yang melihat. Sama dengan hadis berpuasa di bulan Sya'ban. Umpamanipun nggih, suatu hari Rasulullah kok ngendong dengan sahabatipun.
pamanipun dengan Mas Ari pamanipun. Terus dipun tawari Rasulullah badhe ndahar napa niki? Miyongklok napa soto brodo pamane. Wis kene tak cicipi kabeh pamane. Hari berikutnya ke tempat sahabat lagi. Rasulullah badhe ngunjuk napa? Kopi napa teh. Wis kene gawa rene kabeh tak dicicipi kabeh. Hari berikutnya juga begitu. Nah, sehingga sahabat yang diampiri kemudian menawari makan dan minum dan Rasulullah ternyata kerso, maka kemudian sahabat ini menyimpulkan, oh Rasulullah tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Pada kesempatan yang lain beliau mampir di tempatnya sahabat yang lain, kemudian ditawari, Rasulullah badhe nunjuk napa mboten? Ora, aku lagi puasa. Besoknya lagi datang lagi, Rasulullah badhe nunjuk napa? Ora, aku lagi puasa. Terus saja. Akhirnya dari sahabat yang kedua ini dan sahabat yang lain menyimpulkan, oh Rasulullah berarti setiap hari berpuasa di bulan Sya'ban. Yang satu berpuasa setiap hari bulan Sya'ban, yang satu tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban. Maka kemudian apa? Disimpulkan puasa bulan Sya'ban yang paling utama adalah selama 15 hari. Kenapa? Karena 30 dibagi 2, atau kalau usianya bulan itu 29 dibagi 2. Siap ibu-ibu? Mulai besok puasa selama 15 hari. Kabeh kok perlu kabeh. Jadi jangan sampai penuh bulan Sya'ban. Kalau penuh itu haknya bulan Ramadan. Kalau Sya'ban hanya memperbanyak. Kalau tidak pernah puasa Senin Kamis, ya kita coba bulan Sya'ban dengan puasa Senin Kamis. 2 kali 4 berarti 8. Jadi 8 hari selama bulan Sya'ban. Atau kalau puasa Senin Kamis juga berat, atau mungkin masih mampu memenuhi, sudah biasa bulan Raja, bulan sebelumnya biasa, maka ditambah dengan puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid 13, 14, 15. Berarti kalau 8 ditambah 3 berarti 11 hari. Kalau Senin Kamis sudah biasa, Ayyamul Bid juga lancar, tingkatkan yang lebih utama lagi yaitu puasa Daud. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, berpuasa sehari dan berbuka sehari, itu puasa Daud. Dan itu sudah yang paling bagus. Kalau ingin puasa Daud berarti 15 hari atau 14 setengah. Ini masih 14 setengah. Kalau 14 setengah berarti 14 tambah nanti sampai bedung ini. Nah ini 14 atau 15. Monggo jamaah rahimahullah, yang paling utama 15 puasa Daud. Puasa Daud berat, monggo puasa Kamis atau Senin Kamis. Puasa Senin Kamis berat, ya sudah 3 hari saja, 13, 14, 15. Kalau 3 hari berat, ibu-ibu nggih boten usah puasa. Lah tapi ya rugi. Kenapa? Karena ini persiapan rohaniah. Paling tidak monggo carane wong Jawa jajal awak gitu. Jajal awak nyuki janjane kuat apa ora. Puasa di bulan Sya'ban. Supaya nanti ketika bulan Ramadan itu tinggal gaspol. Jangan sampai satu Ramadan itu ciri-cirinya gampang. Pokoknya satu Ramadan itu pasti banyak orang yang mimpi leyeh-leyeh mawon. Lebar subuh leyeh-leyeh. Mungkin lebar zuhur ke masjid leyeh-leyeh. Mungkin lebar asar leyeh-leyeh malih. Terus bola-bali periksa hijab mawon. Tapi sih suwe itu maghrib.
Purnama Siti nggak maghrib, Masjid An-Nur juga malah wis melu Jawa Timur baik. Nah, ini ketika bulan Ramadan itu unik nih kami sama rahimahullah. Maka puasa di bulan Sya'ban. Lah ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, Rasulullah menyampaikan la taqaddamna syahr biyaumin wala yaumaini. Jangan kau dahulukan bulan Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari. Artinya mendahulukan dengan berpuasa. Banyak orang yang umpamanya ragu. Ini jangan-jangan puasa nanti tanggal 1 Maret. Jangan-jangan tanggal 29 Februari ini. Jangan-jangan tanggal 28 Februari. Ada perbedaan. Nah, kalau kita sudah yakin atau kalau kita tidak punya kapasitas untuk menentukan atau melihat hilal, maka mari kita berikan kepercayaan ini kepada lembaga yang dipercaya. Umpamanya pemerintah atau Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau MUI ini kan. Jadi kalau lembaga-lembaga yang sudah kredibel ini sudah menentukan 1 Ramadan tanggal 1 Maret, ya sudah, ikuti saja apa yang telah dipikirkan, ditentukan oleh mereka. Kita jangan berani-berani untuk mengambil kesimpulan sendiri, berijtihad atau mengambil inisiatif ngawekani nek Ramadan ini tanggal 29 aku tak puasa tanggal 29, itu malah tidak boleh. Kenapa? Karena itu ijtihad pribadi. Maka jamaah rahimahullah, kalau pemerintah Muhammadiyah atau NU sudah menentukan, itu saja. Jadi tidak boleh mendahulukan. Illa rajulun kana yasumu falyasum, kecuali seseorang yang biasa puasa, maka boleh dia berpuasa. Artinya bagaimana jamaah rahimahullah, umpamanipun Februari hanya sampai 28 ini. Umpamanya puasa Ramadan nanti tanggal 1 Maret, yaitu hari Sabtu. Sampun dinikari napa dari itu? 1 Ramadan 1 Maret hari Sabtu. Kenapa? Karena perlu banyak yang dipersiapkan itu. Lauknya harus istimewa. Terus terawihnya juga mari kita giatkan itu ketika 1 Ramadan. Lah maka hari Sabtu kita berpuasa. Bagi orang yang tidak pernah berpuasa sebelumnya, tidak boleh dia berpuasa hari Kamis atau hari Jumat. Jadi 1 Ramadan hari Sabtu, hari Jumat dan hari Kamis dia harus berhenti dari puasanya. Kalau umpamanya dia hanya ingin tadi yang kami sampaikan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka cukup memperbanyaknya sampai hari Rabu. Kamis dan Jumat sudah berhenti dari puasa. Kenapa begitu? Karena bagaimanapun juga kita semangat untuk melaksanakan sunnah, tetapi Rasulullah memerintahkan untuk bedakan antara wajib dan sunnah. Jadi Ramadan tanggal 1 hari Sabtu itu wajib. Kemudian kita berhenti 2 hari sebelum Ramadan agar supaya tidak mencampur adukan sunnah dan wajib. Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang ketika sholat fardu langsung berdiri untuk sholat sunnah. Sholat maghrib 3 rakaat langsung tanpa zikir wirid doa, langsung 2 rakaat. Apa sabda beliau? Sahabatku, rusaknya kaum Yahudi dan Nasrani itu karena tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka kalau kamu sholat wajib, diberilah jeda, zikir, wirid, doa. Apalagi umpamanya berpindah tempat, apalagi umpamanya lebih bagus lagi sholat sunnahnya di
rumah. Itu sudah bedanya semakin jelas, semakin mantap nih kok. Nah, nika jamaah rahimahullah. Jadi kalau wajib kok langsung sunnah, nanti anak-anak akan menyimpulkan, oh sekarang sholat maghribnya sudah jadi 5 rakaat ya. Mungkin apa lah musibah, sholat maghrib 3 rakaat plus 2 rakaat. Nah, lama-lama kalau tidak diluruskan, dibenarkan, akhirnya sholat maghrib jadi 5 rakaat. Ini untuk membedakan wajib dan sunnah. Jamaah rahimahullah, ini yang pertama persiapan ruhaniyah. Yang kedua persiapan ilmiah. Ilmiah itu artinya ilmu. Insya Allah ilmu tentang puasa sudah banyak kita dapatkan. Artinya puasa adalah ibadah dengan cara menahan makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu sudah semua kita dapatkan, dan insya Allah kita bisa untuk mengerjakan dan melakukannya. Tetapi ilmu yang bisa mengurangi pahala puasa inilah yang harus kita ilmui benar-benar. Jadi bukan hanya diketahui tetapi diilmui. Apa bedanya antara ilmu dan pengetahuan? Maka kan ada ilmu pengetahuan. Kalau hanya pengetahuan berarti kita hanya sekedar tahu. Sholat berjamaah 27 derajat, kita sudah tahu, sudah berpengetahuan. Lah kapan kita sudah berilmu? Ketika kita melaksanakan apa yang kita tahu. Itu berarti sudah berilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat kiamat sudah dekat, Ramadan? Oh, kiamat sudah dekat apa ini? Yang aktornya itu Deddy Miswar sama Andi Taulani. Nah, itu kan Andi Taulani. Itu ceritanya ngoten niku. Seorang perjaga pemuda yang agak sedikit nakal, tapi naksir pada anaknya Kiai, anaknya Pak Kiai. Pokoknya Pak Kiai ini anaknya Pak Kiai ini solihah, pinter ngaji, wis pokoknya berbakti pada orang tua. Tapi Andi Taulan ini mungkin disesuaikan dengan backgroundnya, dia seorang rocker dan jalanan anak band, tapi suka dengan anaknya Pak Kiai. Lah akhirnya kemudian wis pokoknya disuruh sholat, disuruh merubah hidupnya, disuruh, ternyata manut itu. Begitu manut, terus kamu harus belajar ilmu ikhlas. Kata Pak Kiai kepada Andi Taulani, kamu harus belajar ilmu ikhlas. Endingnya ketika diuji oleh calon mertuanya ini, kamu belum tahu atau belum berilmu ikhlas, sholat dan lain sebagainya. Lah ternyata Andi Taulani ketika suatu saat ingin ditentukan, Pak Haji, saya melakukan ini semata-mata bukan hanya untuk menikahi putri Pak Haji. Pokoknya apapun keputusan dari Pak Haji, saya boleh menikahi ya syukur, tidak boleh juga tidak apa-apa. Karena saya dalam proses ini semua sudah mendapatkan kebahagiaan. Lah itu katanya Pak Kiai, wah inilah yang namanya ilmu ikhlas. Jadi ilmu ikhlas itu melakukan sesuatu tidak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, hanya ingin apa yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengetahuan tentang ikhlas itu kan apapun yang kita kerjakan harus tujuannya lillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengetahuan. Tapi ilmu ikhlas itu berarti kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jamaah rahimahullah, pengetahuan tentang puasa itu mudah
untuk kita hafalkan, tetapi ilmu tentang puasa inilah yang harus kita benar-benar menjaga supaya kita benar-benar mendapatkan ilmu puasa. Kalau hanya sahnya puasa kan mudah nih Bapak-bapak. Nanti ketika habis sholat subuh sambil mendengar kuliah subuh, apalagi jadwal saya sambil liar-liar. Iki sapa sing ngaji Pak iki wis enak liar-liar. Umpamane iki lah setelah liar-liar mungkin kundur tambah liar-lirin. Nah, sare pamitan kali garwane ibu aja gugah ya. Lah opo sih Pak? Aku arep ibadah. Lah opo sih? Naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Sampai duhur bangun sholat duhur, habis sholat tidur lagi. Sampai asar bangun sholat asar, habis sholat tidur lagi. Sampai maghrib. Wah, kalau ibu-ibu keluarga bisa berat ya kami. Dari asar kok sampai maghrib tidur. Tapi kalau ditanya apakah puasanya sah, kita sah atau benar itu? Sah. Puasanya sah. Jadi kalau tidur dari pagi sampai sore bangun hanya untuk sholat, puasanya tetap sah. Karena satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan dengan tidur hanya puasa. Ini setuju masih dari satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan dengan tidur hanya puasa. Sholat tidur tidak sah. Begitu sholat tarawih, rakaat yang pertama sujud terus. Bangun-bangun pas witir terakhir. Bayu, apa? Iki witir terakhir. Alhamdulillah, tarawih wis. Boten sah nih. Haji tidur, wah berbahaya. Sedang tawaf suksuan berjuta-juta manusia bersama dalam satu tempat, kok tidur? Wah bisa keinjak-injak yang lainnya. Ini mudah. Ngaji tidur sakit boten sakit. Mungkin ibu kundur ditangoti kalian garwanipun, Bu sing ngaji sapa? Pak Yuli. Apa isine? Beruh. Lah kok iso? Lah aku turu. Kalau katanya Pak Haris, apa katanya Pak Haris? Ibu biasanya menolak pengajian kalau malam-malam. Kenapa? Karena pulang ngaji tidak bisa tidur sampai subuh. Kenapa? Karena di pengajian sudah tidur. Ini kami jamaah imamku. Jadi satu-satunya ibadah yang bisa dikerjakan dengan tidur hanya puasa, tetapi tidak berkualitas. Boleh kita tidur ketika berpuasa, ketika kita dibandingkan dengan sesuatu yang buruk, daripada ngelendengi tanggani anggo saring, daripada ngalamun, daripada melakukan hal-hal yang bisa mengurangi puasa, anggo tidur. Tapi kalau perbandingannya dengan yang baik, perbandingannya dengan yang hebat, umpamanya meskipun puasa tetap berdagang, meskipun puasa tetap mencari nafkah, tetap membaca Al-Quran, tetap belajar dan lain sebagainya, tentu saja lebih hebat daripada tidur. Sehingga jamaah rahimahullah, mari kita galakkan ketika puasa ini kegiatan aktivitas yang baik, aktivitas yang hebat. Kalau perlu umpamanya ditarget, saya puasa tahun ini harus sholat tarawih tidak boleh ketinggalan sama sekali. Umpamanya saya puasa tahun ini 30 juz paling tidak 2 kali. Saya puasa tahun ini banyak bersedekah. Saya puasa tahun ini jangan-jangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena puasa di dalam Al-Hadis Rasulullah menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Nah inilah yang paling harus membahagiakan kita nih bapak-bapak ibu-ibu, yaitu terhapusnya, dimaafkannya atau dihilangkannya dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dosa apa saja yang akan dihapus oleh Allah? Apa saja atas kehendak Allah kecuali syirik. Maka puasa ini mari kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu target iktikaf. Ibu-ibu pun nanti iktikaf namanya 10 hari berada di masjid terus. Insya Allah Mas Ari selalu tamir kalau ada yang daftar iktikaf siap apa siap mensuplai kehidupannya, siap mensuplai sahurnya, siap mensuplai bukanya. Pokoknya selama 10 hari berada di masjid tanpa aktivitas apapun kecuali sholat, baca Al-Quran, berdoa, berzikir, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang sambutan kita terhadap tamu agung bulan Ramadan. Semoga bisa menyambut dengan baik sehingga bulan Ramadan tidak datang sia-sia kepada kita. Dan kalau ada kebenaran apa yang kami sampaikan, kami hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan dengan yang kami sampaikan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.